membaca doa menuntut ilmu Rabbi Zidni harus jadi kalau misalnya kajian-kajian Ramadan yang lain mungkin sudah banyak ya yang tentang masalah fikihnya, tentang aspek-aspek pelaksanaan puasanya. Saya ini hari ini kita kembali mengingat-ingat gitu ya tentang motivasinya kita berpuasa, supaya kita kemudian merasa ini bukan hanya sekedar keterpaksaan, bukan hanya rutinitas yang kita ulang dari tahun ke tahun, tapi kita tahu kenapa kok kita butuh Ramadan. Kita yang butuh Ramadan. Jadi ibu yang dirahmati Allah, manusia itu pada dasarnya tidak sepenuhnya memiliki dirinya. Jadi kita itu tidak punya kuasa yang penuh atas diri kita. Jadi kuasa kita atas diri kita itu terbatas, bahkan atas tubuh kita. Jadi kalau misalkan kena pandemi ini, qadarullah yang kena COVID itu terasa banget bahwa bernafas, makan itu susah gitu ya. Jadi manusia itu kemudian menyadari kelemahannya, keterbatasannya, bahwa ternyata kita itu cuma ngontrak bahkan di tubuh kita sendiri. Maksudnya ngontrak apa Bu? Artinya yang punya itu bukan kita. Kita itu cuma numpang, kemudian ketika saatnya yang memiliki kuasa penuh atas diri kita itu mengambil kembali, maka kita sebagai orang yang numpang sudah sepatutnya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya setiap musibah apapun yang menimpa kita, entah itu sakit, kehilangan, bahkan kematian sekalipun, itu bukan melakak, tapi kita menyadari disuruh beristirja gitu ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita disuruh kemudian untuk menyadari bahwa kita itu adalah milik Allah dan kemudian akan kembali pada Allah. Nah, bulan kalau data terakhir COVID itu kan yang meninggal di Indonesia 3.000 lebih ya. Artinya dalam setahun ini ada 3.000 orang yang tidak. Walaupun itu sebagian orang Islam, ada ribuan orang yang belum ya tidak berkesempatan untuk kemudian bertemu Ramadan tahun ini. Nah, kita ini sama Allah diberikan kesempatan insya Allah ya. Mudah-mudahan nyampe umurnya gitu ya, makanya selalu ada kata insya Allah karena kita tidak tahu yang terjadi sehari lagi, berapa jam lagi, apakah kita itu benar-benar sampai sebelum itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena kita itu tidak bisa menciptakan diri kita sendiri, kita itu hanya numpang, bukan hanya di dunia kita numpang, tapi di tubuh kita sendiri kita hanya numpang. Maka kita selayaknya punya adab, ya, tahu diri sama orang, sama zat yang kemudian berkuasa penuh atas diri kita, berkuasa penuh atas seluruh kehidupan kita. Ya. Jadi ini harus kita sadari betul. Supaya apa? Supaya kita itu tidak kemudian menjadi terlalu baper, terlalu insecure, terlalu merasa menjadi orang yang paling menderita di dunia. Ketika kemudian Allah itu menimpakan ujian-ujian sama kita. Tapi di sisi lain kita juga tidak terlalu menjadi orang yang sombong atas kenikmatan yang itu juga bukan sepenuhnya atas ikhtiar kita. Jadi biasa aja. Dan merasa biasa aja itu enggak gampang. Karena justru ibu-ibu kayak kita yang hidupnya mungkin ritmenya itu justru banyak protes karena hidup kita terlalu biasa. Pernah nggak? Kok hidup saya gini aja sih gitu. Padahal beberapa orang yang mendambakan hidup yang biasa-biasa kayak kita gitu. Tapi karena ritme berulang tiap hari gitu ya, dari urusan dapur, kasur, kemudian ke ruang tengah, paling sekedar itu kayak gitu-gitu aja gitu kayaknya gitu ya. Tapi pertanyaannya memang mau hidup yang kayak gimana sih? Hidup sewau apa? Kayak gimana Bu? Gimana gitu ya? Jadi kalau kita ngadepin pagi ke pagi lagi dengan aduh kok kayak gini aja gitu ya.
Nah, di titik ini, ketika setiap kali kita Ramadan, Allah itu menyadarkan pada kita bahwa hidup itu bukan hanya sekedar hidup. Ya, kita itu kadang baru menyadari betapa Allah itu memberikan nikmat-nikmat pada kita, dan baru menyadari bahwa hidup kita itu bermakna, penting, berharga, setelah kemudian Allah ambil kenikmatan-kenikmatan itu. Jadi kenikmatan bernafas diambil, harus pakai ventilator. Kita baru merasa bahwa kita yang biasa aja bernafas itu kayak nggak ada effortnya, itu ternyata luar biasa, baru terasa, gitu ya. Nah, setiap Ramadan itu kita sama Allah diingatkan bahwa hidup yang tadinya kita anggap biasa aja itu, kita syukuri dengan nilai kesyukuran yang lebih besar, dan menyadari bahwa kalaupun hidup saya di dunia itu tidak sempurna, ya memang harus biasa aja. Kenapa? Karena memang ini bukan tujuan akhir kita. Tapi dunia itu adalah satu-satunya tempat bagi kita untuk berikhtiar, untuk beramal soleh, untuk sanggup kita pulang lagi. Jadi mudiknya kita yang sebenarnya adalah ke kampung akhirat nanti, mudah-mudahan di surga. Karena itu orang yang beriman meyakini, ya, bahkan hal-hal yang paling tragis buat orang yang tidak punya iman gitu, seperti kematian gitu ya. Bagi orang beriman ya kematian itu biasa aja. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang beriman, kematian itu hanya perpindahan tempat tinggal. Jadi kalau kita sama-sama beriman dan kita mencintai, ya, orang-orang yang juga beriman, maka setelah kemudian nanti kita melewati hari kiamat, kemudian dibangkitkan lagi, kita akan dipertemukan lagi. Kan keyakinannya orang beriman begitu. Artinya sesedih-sedihnya dia, bahkan atas kematian sekalipun, dia akan menyadari bahwa besok masih bisa ketemu lagi asal sama-sama masuk surga. Kan di surat Al-A'raf itu ayat 22-23 kan disebutkan begitu, ya kan? Bahwa malaikat kemudian akan menyambut kita dari seluruh penjuru pintu surga sambil mengucapkan Assalamualaikum bima sabartum. Selamat, ya, atas kesabaran kalian. Dipertemukan kita lagi dengan azwajnya, dengan pasangannya, ya, dengan anak keturunannya, dengan kakek neneknya, bahkan cucu-cucu yang belum pernah kita lihat. Jadi ketika kita menyadari, ya, bahwa hidup itu untuk apa, kita menyadari nilai kita itu seperti apa, kita menyadari bahwa hidup di dunia itu seperti apa, maka orang yang beriman itu akan menjalani kehidupan di dunia ini dengan penuh kelapangan dada. Apapun episode yang terjadi dalam hidup dia. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini menarik ketika kemudian kita tadi belajar ilmu tahu diri tentang ma'rifatul insan. Nah, ternyata ilmu mengenal diri itu, Bu, kalau kata Syekh Zarruji itu di dalam kitab Ta'lim itu ada Ta'lim, ilmu mengenal diri itu termasuk ilmu yang fardu ain untuk dipelajari. Ya, karena orang yang tahu dirinya, dia itu akan mengenal Tuhannya, dia akan bisa membawa dirinya selama hidup di dunia. Nah, Allah itu menyebutkan sifat-sifat manusia dalam Al-Quran. Ya, itu sudah masih kurang banyak tuh. Jadi Allah menyebutkan tentang sifat manusia. Manusia itu dimuliakan, ya, oleh Allah dalam keadaan fitrah, yang dengan fitrah itu Allah membimbing manusia ke jalan yang lurus, yang dengan fitrah itu Allah memuliakan manusia di antara makhluk-makhluk Allah yang lain.
Tapi di sisi lain, Allah itu memberikan pada manusia sifat-sifat alami yang memang manusiawi ada pada dirinya. Apa itu? Yang pertama adalah lemah. Siapa ibu yang belum pernah merasakan lemah? Jadi lemah itu ada pada kehidupan semua manusia, karena semua manusia pernah bayi, ya, semua manusia pernah sakit. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita lemah, kita menyadari sisi kemanusiaan kita, bahwa memang kita tuh nggak bisa selamanya itu kuat terus tuh nggak bisa, karena memang hakikatnya Allah menciptakan manusia itu lemah. Nah dari lemah itu manusia kemudian butuh Allah. Nanti silakan mungkin selama bulan Ramadan bisa tadabbur ya di surat-surat yang saya sebutkan di apa surat-surat dalam Al-Quran ini tentang sifat-sifatnya manusia. Ya kemudian lalai. Pas semangat gitu ya. Pas ingat gitu. Tapi banyak kan ingatnya kalau banyak kan lalainya, apa kemudian banyak kan istiqomahnya, ya kan? Kemudian Allah mensifati doluman jahilan, ya, manusia itu zalim juga bodoh. Jadi semua orang yang bahkan sepintar-pintarnya orang pintar di dunia, dia tetap bodoh. Karena kalaupun dia pintar tentang satu ilmu, dia belum tentu memahami ilmu yang lain. Ya, kemudian suka lupa, belum lagi ingkar, ya tidak pernah merasa puas, main angan-angan, pengen ini, sudah punya ini, pengen itu, sudah punya itu, pengen anu gitu ya, udah ini pengen anu gitu ya. Jadi memang kalau diikuti memang nggak ada habisnya. Kemudian suka berbuat kerusakan di muka bumi. Nah ini, ya sifat-sifat ini Allah ingatkan bahwa sifat ini manusiawi ada pada manusia. Tinggal kemudian kadarnya. Tinggal kemudian kadarnya. Ya. Pikir kita punya serakah, suka pamer, banyak alasan, gitu kan? Banyak alasan itu saya jadi memang salah. Dia bilang, Bu, ini yang saya minta saya. Tapi nggak ngerti gitu ya. Udah tahu kalau itu, ya kalau saya ngapain diomongin. Jadi selalu punya alibi. Dan itu yang kadang membuat kita tidak menyadari kesalahan-kesalahan kita. Aduh, saya bukan sombong ya. Tapi kok gitu. Awalnya udah ada review, padahal memang hakikatnya dia sombong. Berdalih banyak alasan dan sebagainya. Belum lagi perasaan khawatir, tidak percaya diri dan sebagainya. Jadi kalau kita merasakan ya fluktuasi perasaan ini dalam kehidupan kita itu wajar. Tinggal kemudian ya Bu, kadarnya dan kemudian berapa lama dan kemudian apakah kita kemudian apakah kita bisa mengontrol itu atau tidak. Ini kan semua akhirnya menjelma namanya jadi hawa nafsu, jadi ya kalau diikutin bisa jadi kebablasan, kan? Nah di bulan Ramadan ini kita itu sama Allah disuruh menyadari sifat-sifat ini. Kita itu disuruh menyadari sifat-sifat buruk yang ada di kita yang paling dominan yang mana? Ya. Jadi sifat-sifat ini kalau didaftar itu pasti ada pada diri kita. Jadi sifat-sifat ini pasti pernah ada di kita. Cuma tinggal di kita itu kadarnya mana yang paling membahayakan, yang paling mengkhawatirkan. Dan kemudian ada yang menjelma jadi penyakit hati, ada yang menjelma jadi kebiasaan buruk, ya. Ada yang
Allah, bulan Ramadan itu pada dasarnya bukan hanya kita geser waktu makan. Yang tadinya sarapan jam 7, kemudian jadi sahur sebelum jam 4. Yang tadinya makan malam mungkin setelah maghrib terus jadi buka. Enggak hanya begitu. Tapi hakikat Ramadan yang sebenarnya justru adalah perubahan karakter. Oke? Kita menyadari sifat-sifat mana di antara sifat-sifat yang buruk ini yang ada pada tabiat kita, yang ada di diri kita, dan kemudian sama Allah digembleng selama setahun itu harus kita yakin dulu, ya, bahwa akan ada hari akhir, akan ada pembalasan atas dosa-dosa kita, akan ada pertanggungjawaban atas amal-amal kita di dunia sekecil apapun. Kalau bab iman itu kita sudah lulus, insya Allah kita akan mendapatkan panggilan Ramadan dan panggilan puasa itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Endingnya fala'allakum tattaqun. Nah, la'allakum tattaqun itu mensyaratkan perubahan karakter, mensyaratkan perubahan perilaku. Justru kita dikatakan berhasil puasa kalau sifat-sifat buruk yang Allah sebutkan banyak dalam Al-Quran itu kemudian kita sadari, dan kemudian dengan sungguh-sungguh selama masa Ramadan itu kita latih untuk kita ubah. Nah, makanya ini nanti bisa centang tuh di daftar ini, mana di antara daftar ini saya yang kira-kira merupakan dalam tanda petik penyakitnya saya yang paling butuh saya terapi. Jadi kita diagnosa. Kalau misalkan di dalam diri kita itu kikir, berarti selama bulan puasa ini yang kita latih selain puasanya adalah bagaimana kita bisa mentarbiyah sifat kikir kita supaya lepas dari puasa, lulus puasa, sifat kikir kita berganti, ya kan? Menjadi sifat yang termaktub dalam takwa. Apa itu? Dermawan, murah hati, nggak terlalu khawatir dengan kemiskinan. Kita kemudian menjadi qanaah, ya? Nggak terlalu hasad sama orang, gitu. Selalu aja ada alhamdulillah, gitu ya. Cukup aja alhamdulillah. Nah, kalau misalkan di antara sifat-sifat ini ternyata kita itu nggak percaya diri yang paling banyak, ragu-ragu, khawatiran, gitu ya. Aduh, gimana kalau ini. Ada orang posting begini, kita yang baper, gitu ya. Kemudian ngerasa, aduh lah gimana begini, banyak khawatirnya. Harusnya setelah puasa, ya, ketika kita menyadari itu, kita menyadari rahmannya Allah, kita menyadari bahwa proyeknya kita kemudian mendekat. Makanya nanti ibu-ibu kasih centang, bapak ada semua, gitu. Tapi kira-kira mana yang paling prioritas, gitu. Sehingga kemudian Ramadan kita itu isinya bukan cuma rutinitas sahur, ngaji, kemudian tilawah secukupnya, nggak begitu. Tapi secara sungguh-sungguh kita tahu bahwa saya itu mau mengubah sifat saya yang keras menjadi lebih lembut. Saya yang gampang marah, saya yang pemarah menjadi lebih lapang dada, menjadi lebih kalem, menjadi lebih banyak tersenyum. Makanya kemudian kenapa puasa itu terasa kemudian nikmatnya? Karena sebenarnya orang yang jauhi kita, berjarak dengan kita, entah hatinya, entah secara fisiknya, orang itu di sini bisa jadi suami kita, anak-anak kita, ya. Itu dalam tanda petik takut atau masih ada sekatnya gitu ya sama kita. Ya karena berpenyakit ini yang belum kita sadari. Kita yang keras, kita yang ngeyelan, kita yang apalagi baperan, kesinggungan, gitu kan.
apalagi lah kalau kita. Makanya yang pertama harus kita lakukan sebelum bisa merubah ini adalah sadar. Sadar mau ngaku kalau memang saya memang punya keburukan ini. Makanya ibu yang dirahmati Allah, coba ya ibu-ibu ingat-ingat, saya itu kira-kira paling gampang sedih, paling gampang marah kalau disinggung soal apa, atau bagian tubuh saya yang paling sering bermasalah itu bagaimana? Karena biasanya dia ada hubungannya. Biasanya kalau suka migrain, asam lambung naik, gitu. Suka apa namanya, susah tidur pulas, gitu ya, banyak kebanyakannya. Nah, itu ditarik-tarik itu mesti ada sebabnya, itu apa? Gitu ya. Jadi kita nggak usah ngomong praktiknya dulu, karena tahap pertama dari upaya takwa itu adalah mau ngaku salah, mau ngaku kalau itu memang kekurangan saya. Jadi selama bulan Ramadan, amalan unggulan kita itu apa? Ikhtiar maksimal itu apa? Ya ikhtiar untuk mengubah yang buruk-buruk itu tadi. Insya Allah ya Bu ya. Jadi kalau misalkan betapa bahagianya pasangan anak-anak kita, kalau misalkan mendapati kita selama puasa, kok tidak pernah ngomel ya pas puasa? Iya, Umi. Umi sabar ya selama puasa, Masya Allah. Itu kegembiraannya puasa bukan hanya kegembiraan ketika berbuka. Tapi suami lagi kalau bersinar kayak gitu lebih tampak berseri-seri ya. Apa puasa terus ya? Nah itu yang kenapa kemudian puasa itu dibilang bulan penuh rahmat. Jadi kita sendiri bersebab puasa dan melatih diri itu bisa menjadi rahmat untuk kayak rahmat buat semesta alam. Nah semesta kita terdekat itu siapa Bu? Keluarga, tetangga, keluarga besar. Makanya kenapa kemudian ya jejaknya nanti sekolah Ramadan kita itu berbekas. Oke, sudah dicetak Bu? Jadi kalau misalnya ternyata kok saya tak ingat-ingat tuh banyak pamernya, banyak sombongnya, berarti kita secara sadar pas puasa ini nahan diri supaya nggak banyak pamer, nggak banyak posting atau ini yang ngeremnya tahu di bagian mana, ya kan? Kalau misalkan kita tahu bahwa saya ini kok kayaknya kurang nikmat, gitu ya, kurang syukurnya, maka tugas terbesar kita ketika puasa adalah memperbanyak syukur. Setiap kali mengeluh, kita ubah mindsetnya, gitu ya. Setiap kali kita mau sabar, tahan, karena kita sadar, ya, kalau saya kakak sabar. Salah ya Bu. Jadi awalnya dari menyadari, kemudian mengakui. Nah, ini urusannya tentang sifat-sifat sang manusia ini ada yang kerasanya kita sendiri, ya. Biasanya dalam bentuk bagian penyakit hati itu biasanya efeknya kerasanya kita sendiri. Tapi kalau itu sudah levelnya relatif akut, itu biasanya kemana-mana gitu efeknya. Termasuk misalkan kita coba kita ingat-ingat, ada nggak di antara kerabat keluarga besar yang sudah lama banget nggak kita sambung silaturahmi, kita diemin, pancen kok mau gitu segala macam yang keselnya itu kebawa sampai lama. Nah kita ingat
kan kalau ditarik-tarik sebenarnya bisa jadi di kita ada penyakit angkuh karena kita merasa kita yang benar sendiri, orang lain salah, nggak mau melihat salahnya kita. Yang jelas ketok hanya salahnya Allah. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi tadi ada yang hubungannya sama diri kita sendiri, kita cek yang mana. Yang hubungannya sama orang. Nah, yang hubungannya sama orang itu bisa jadi bentuknya utang, ya kan? Bisa jadi bentuknya kemudian haknya orang yang belum kita kembalikan, barangnya orang yang belum kita kembalikan, atau perbuatan buruk yang pernah kita lakukan ke dia, ya itu juga itu juga kita ingat. Kumpulkan keberanian pada bulan Ramadan ini untuk kemudian nyambangi orangnya, menghubungi dan memperbaiki hubungan. Ya, karena kita kenapa tadi itu? Karena kita beriman pada Allah, kita mengharapkan mumpung tadi masih ada umur, masih ada kesempatan. Karena kita sama sekali nggak tahu gitu ya, apakah masih berkesempatan. Jangan sampai kemudian ditagih di akhirat, jangan sampai kemudian urusan-urusan muamalah kita ganjalan-ganjalannya itu nggak beres selama di dunia. Kalau harus kita hadapi sampai selesai di dunia. Berat sekali, berarti itu yang menjadi prioritas doa kita. Tadi misalkan soal utang dan segala macam gitu ya. Saya masih ada tanggungan ini dan segala macam, diminta yang sungguh-sungguh sama Allah selama bulan Ramadan ini sebagai prioritas doa kita, sehingga kemudian Allah mudahkan kita, ya karena tadi kita sudah berniat dengan sepenuh keimanan, saya mau mengembalikan haknya, saya mau memperbaiki hubungan saya dan segala macam. Kemudian yang ketiga, ya itu yang hubungannya sama Allah. Jadi masalah utang yang hubungannya sama Allah ini juga lebih prioritas untuk kita bayar. Kita utang puasa, ya, utang sholat, gitu ya, utang haji itu kan utang sebenarnya ya. Jadi kita jangan merasa nggak mungkin dulu. Justru karena kita sadar bahwa haji itu rukun iman, rukun Islam, ya maka selama puasa ini kita minta sama Allah supaya mampukan. Kalaupun sudah daftar, dikasih umur supaya kita bisa beneran nyampe sana. Karena selama pandemi ini kan memberi banyak banget tuh. Yang tadinya 12 tahun jadi 20 tahun. Yang tadinya 18 tahun jadi 30 tahun. 30 tahun lagi berapa masih kuat nggak? Tapi karena kita ingin ya memenuhi tadi dalam tanda petik utang kita atas kewajiban haji kita pada Allah, maka selama Ramadan ini sepenuh ketulusan kita minta sama Allah supaya dikasih kesempatan sampai ke Baitullah. Ya. Kemudian ibunya rahmati Allah, ketika kemudian sifat-sifat buruk ini bisa kita terapi, kita sadari, terus kita latih, dan memang nggak akan selesai pas sekali momen gitu ya, enggak. Tetap ujiannya tetap ada pada level-level yang berbeda. Tapi setidaknya kemudian kita menang atas hawa nafsu kita sehingga kemudian tadi jadi orang yang bertakwa, ya. Karena kalau yang dominannya takwa, maka nanti kita akan mendapatkan buahnya takwa itu tadi. Buahnya takwa, entah itu dalam bentuk pertolongan yang dekat, dia diberikan furqan, diberikan jalan keluar. Sehingga kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita menyadari sepenuhnya tadi ya bahwa kita itu harus memang punya kendali atas diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kita dari murkanya Allah, dari nerakanya Allah kecuali diri kita sendiri, ya, yang paling bertanggung jawab.
Ketika kita juga tadi menyadari hakikat diri, sudah hakikat dirinya itu apa, kita kemudian sadar bahwa yang kekal, yang sebenarnya, yang harus jadi orientasi terbesar kita itu adalah kehidupan akhirat. Dan mengubah orientasi ini, Masya Allah, itu bukan pekerjaan yang mudah. Tapi kalau kita bisa menempatkan Allah di atas segalanya, akhirat sebagai orientasi utama kita, maka insya Allah yang lain itu akan terasa remeh-remeh. Jadi kita mau berselisih paham sama suami, mau ngambek, mau bertengkar, kayak urusan itu enggak, jadi nggak terlalu punya hasrat untuk membesar-besarkan persoalan. Begitu kayak ada urusan sama tetangga, ada urusan sama kolega, sama siapa. Kalau itu masih urusan di dunia itu, energi kita nggak akan kita habiskan untuk berlama-lama di situ. Kenapa? Karena energi kita itu pengennya ke akhirat. Jadi kalau sudah orientasinya semua ke akhirat, insya Allah urusan dunia itu jadi kecil dan remeh. Dan kita itu nggak akan terlalu banyak pusing atau nggak terlalu banyak apa ya Bu, kewalahan gitu ngurus yang terjadi di dunia ini. Ya, makanya Allah menyebutkan akhirat itu di Al-Quran itu dengan 4 terminologi, disebut al-hayawan, ya, kehidupan yang sebenarnya. Jadi di dunia itu bukan yang sebenarnya, bukan. Jadi di kehidupan tes, simulasi di dunia itu bukan yang sebenarnya. Karena simulasi ya Bu, simulasi itu baru sepersekiannya gitu. Kalau misalkan kita, wah saya sudah latihan manasik di Fatimah Zahra, nah itu baru simulasi gitu. Nanti pas di sana panasnya beda, capeknya beda gitu ya. Kemudian jauhnya, katanya sudah bolak-balik sa'i di Fatimah Zahra masih kembang ya. Tapi itu baru simulasi. Jadi kalau kita merasa capek di dunia itu baru capek sih simulasi. Jadi akhirnya kita nggak gampang kemunan, nggak gampang lagi. Karena ini baru latihan aja. Ya, lihat Siska kalau beli apa? Nasi goreng 400 juta lah gitu. Kita gitu kan. Kenapa? Karena ya yang sebenarnya itu di akhirat gitu. Jadi kalaupun ada sesuatu yang membuat orang sedih, ada masalah, itu juga kita bilang nggak seberapa. Akhirnya nggak sampai depresi, nggak sampai gimana-gimana. Udah simulasi ya gitu. Jadi kalau simulasinya kita ini insya Allah lumayan berhasil, mudah-mudahan pas nanti sebenarnya Allah memudahkan kita. Ya, yang kedua adalah al-qarar atau tempat yang kemudian dar al-jaza, darul jaza balasan. Ya. Jadi ibu-ibu kemudian nggak terlalu merasa penting untuk mendapat semua balasannya di dunia. Ya. Jadi kita berbuat baik, ada orang yang bilang makasih alhamdulillah, nggak apa-apa, tapi karena tetap nanti balasannya di akhirat. Kita sedekah kadang langsung diganti tunai ya, sama Allah ya. Kalau saya baru ngasih 10.000 diganti sama Allah 100.000 gitu. Tapi kadang masih 500.000 kok lama gini gitu. Jadi kalau orientasi kita nggak karena Allah, jadi hitung-hitungan. Padahal pasti semuanya diganti, pasti semuanya dibalas dalam bentuk yang berbeda. Dan balasan yang terbaik adalah nanti di akhirat sana. Yang keempat adalah darul tahtim. Nah ini jadi akhirat itu sama Allah disebut tempatnya orang yang bertakwa. Sedangkan puasa itu adalah tarbiyah supaya kita menjadi la'allakum tattaqun tadi. Jadi ini kemudian kita menemukan bahwa oh ternyata saya yang butuh puasa, saya yang butuh ketemu Ramadan. Kenapa? Karena saya sadar saya itu kalau ada yang kita baca ya.
ibu yang dirahmati Allah, hubungan kita dengan Allah itu ada 3 setidaknya yang utama. Pertama itu kita disuruh taat atas perintahnya. Yang kedua kita disuruh menjauhi larangannya. Yang ketiga kita disuruh menerima apapun ketetapan Allah atas kita. Ini balik lagi ke yang pertama. Kenapa sih harus taat sama perintah Allah? Ya karena Allah udah ngasih semuanya ke kita, ya kan? Dan kita sudah dengan bersedia, ya bersedia dibimbing, bersedia taat ketika kita bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua adalah menjauhi larangan Allah. Yang ketiga adalah menerima ketetapan atau ketentuannya. Nah selama bulan puasa ini kita belajar untuk menjalankan relasi ini pada semuanya. Ya, yang dikasih oleh Allah qadar harus nyusuin pada puasa ini ya diterima, gitu ya. Dengan penerimaan yang penuh ridho dan syukur. Ya, yang dikasih qadar, sudah semangat mencari Lailatul Qadar, tapi kok ternyata haid, gitu ya. Ya. Jadi ketika kita tadi semangat untuk taat, semangat untuk menjauhi perintahnya, itu juga harus dibarengi semangat menerima ketetapannya. Ya. Kadang tuh ada ibu-ibu yang aduh kok saya datang ya pas udah di awal datang haid ya, tengah akhir datang lagi gitu kan. Kadang tuh ada yang suka bikin ini sendiri ya, karena tadi semangatnya untuk taat gitu ya. Saya ikutan puasa lah gitu. Ikutan puasa gitu ya. Kemudian dari segala macam. Jadi ketika kita puasa karena taat atas perintah Allah itu pahala. Ketika kita meninggalkan puasa karena kita menjauhi larangan Allah, kan dilarang orang haid, orang puasa, orang bebas, itu juga pahala. Artinya puasanya mungkin kita nggak bisa, tapi kita bisa melakukan amal soleh yang lain, ya. Itikaf mungkin kita nggak bisa, tapi bisa yang lain. Nah itu tadi, kenapa kemudian saya ingatkan barangkali bukan hanya ibadah-ibadah yang zahir yang harus kita sungguh-sungguhi, tapi ibadah-ibadah yang batin tadi. Bagaimana kita bisa mengubah sifat-sifat buruk dan segala itu kan ibadah yang batin, sisi dalamnya kita. Nah, semangat ini setelah puasa harus tetap ada. Ya, bagaimana kemudian kita taat, menjauhi larangannya, ya, tanpa pressure. Jadi kalau Allah bilang iya, enggak ya, enggak. Jadi kalau kita mau bikin gampang, hidup itu yang sesederhana itu. Allah suruh jauhi, Allah bilang jangan, ya jangan. Allah giliran kasih kayak gini, ya terima. Gitu ya. Ya gitu aja manusia sebenarnya. Cuma kemudian akan menjadi repot, akan menjadi rumit kalau kita itu tadi nggak punya batasan-batasan ini. Ya, itu yang membedakan antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman itu dia merasa bersyukur dibatasi, karena dia berhususan bahwa batasan yang Allah kasih ke saya itu lewat larangannya Allah itu kayak pagar, kalau kita lewat pagar pembatas. Ibu kalau misalkan jalan naik kendaraan lewat tol ke Salatiga, itu di atas pembaran kan ada banyak ini ya, jembatan panjang ya. Coba bayangin nggak ada pembatasnya. Justru ada pembatasnya, kita kan merasa aman ya, dia jalan ya, aman gitu. Disuruh pelan-pelan kecepatan di bawah sekian, ya udah manut aja semua yang bikin aturan ya. Itu bukan aturannya manusia. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ada maslahat. Kok dilarang kita ngebut ketika di tol itu lebih kecepatan berapa? Kenapa kok kita nggak boleh tuh punya kreativitas sendiri gitu loh? Oh tuh di sini, terus aku mau ambil doa gitu ya, keluar lompat pagarnya tol gitu ya. Nah kita itu akan menjadi rumit hidupnya, berat kemudian menjalani, ruwet hidupnya kalau kita itu sudah lewat dari batas 3 ini.
ketika kita dikasih batasan, dikasih petunjuk, ini nggak boleh, harusnya lewat sini. Nah, Allah itu kan nggak membiarkan kita ya untuk mengada-ada atau saya karena pasti ruwet Bu. Percayalah bahwa orang-orang yang nggak mau ikut perintah Allah, nggak mau menjauhi larangannya, tidak menerima ketetapan Allah, itu ruwet banget hidupnya. Saya tuh kadang, wah gini orang itu kayak gini gitu. Kadang nggak kepikiran juga sih, ketika kemudian ada orang yang menjalani hidup di luar logika iman. Pernah tuh ada yang konsul saya ya, dia suami istri sama-sama PNS. Istrinya, mereka nggak cerai. Istrinya kawin lagi sama orang lain, suaminya kawin lagi sama orang lain. Tapi ini statusnya masih suami istri, gitu ya. Dari suami, jadi istrinya dari suami istri, sama-sama punya anak juga, ya. Istrinya kawin lagi sama orang lain, suaminya kawin lagi sama orang lain, gitu ya. Terus udah kawin sama orang lain, pasangannya nyelingkuhin dia sama orang lain, gitu ya. Astagfirullah, gitu. Ya Allah, gitu kan. Jadi mau ngasih solusi kayak gimana juga. Makanya sebenarnya manusia itu Allah bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak akan kamu dikasih ujian melebihi kemampuan kamu. Kecuali kamu nyari-nyari kalau gitu ya. Udah diatur begini nggak mau, gitu ya. Jadi nanti kalau melihat kasus-kasus, apalagi orang-orang yang nggak sih, saya kadang suka heran aja ya. Ya itu tadi ya. Kalau kita baca di media sosial dan segala macam itu kan tambah, aduh, masya Allah mengerikan sekali ya berita-beritanya itu. Kalau orang itu jauh hidupnya dari iman, dari syariat. Makanya ketika kita menyadari hal ini, mudah-mudahan dalam hati kita itu ada perasaan ridho diatur, ridho dilarang, kemudian perasaan ridho dengan ketetapan Allah. Nah, jadi begitu yang dirahmati Allah, begitulah pandangan orang beriman terhadap aturan, perintah, petunjuk Allah. Jadi harusnya kita itu sebagai orang beriman itu merasa bahagia ketika taat, merasa lapang dada ketika kita itu dilarang. Padahal memang ya dilarang Allah, dan merasa legowo pada apa yang dikasih dan tidak dikasih Allah kalau itu sudah menjadi ketetapan Allah. Nah, selanjutnya 3 hal yang kita butuhkan. Pertama adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Yang kedua, rezeki yang halal lagi barokah. Yang ketiga, hidayah, ilmu, bimbingan dan pertolongan Allah. Ketika kita menyadari 3 hal ini, maka jangan lupa Bu, 3 hal ini diminta terus sebagai prioritas kita pada Allah dalam doa kita. Saya mau bilang tentang rahmat kasih sayang Allah ya. Ini mungkin kita sepele. Ya, rahmat itu apa? Rahmat itu kelembutan, rasa iba, kehalusan, kasih sayang Allah. Jadi di hadis itu disebutkan bahwa sesungguhnya tidak ada anak manusia yang bisa masuk surga bersebab amal-amalnya. Ya, tapi kalian itu masuk surga karena rahmat Allah. Jadi Bu, amalan kita itu, amalan yang kita lakukan, yang Allah kasih. Tadi dia nggak lulus, dia jatuh. Jadi amal kita itu, kalau kita melakukan amalan, ya, pertama kali itu dipakai buat nyaur dosa-dosa kita dulu. Makanya kalau dipikir-pikir, iya sih. Coba Bu, bayangin. Sholat di antara 24 jam cuma 5 menit. Itu juga busuk belum tentu kita jamin ya. Belum tentu pahalanya itu lengkap kita dapat. Ya, buat nyaur dosa kita seharian aja belum tentu cukup gitu. Jadi kalau kita itu mau sombong atas dosa, atas amal kita yang
astagfirullah gitu ya. Itu kan naif sekali gitu. Kok kemakiman gitu ya. Kita mau membangga-banggakan akal padahal buat nyaur dosa-dosa kita aja belum tentu juga. Kan? Makanya kemudian kenapa kita merasa sangat butuh terhadap rahmatnya Allah itu. Nah apalagi di bulan Ramadan itu Allah bilang puasa itu untukku dan pahalanya terserah aku. Jadi karena bersebab rahmat Allah ini, ya tadi kita yang lagi hamil, lagi menyusui, mungkin lagi nifas, mungkin amalnya nggak sebanyak yang punya kekuatan. Tapi karena kesungguhan kita itu tadi, ya mengharap mengais-ngais rahmatnya Allah, maka kemudian Allah lipat gandakan itu. Kamu tuh sudah lemah, dikasih rukhsah, dikasih dispensasi, ya, tapi masih berusaha semampunya. Jangan khawatir. Makanya bagi kita ya, yang kemudian puasa itu, yang penting tahu diri bisa ukur. Jadi jangan sampai kemudian Allah kasih rukhsah nggak kita ambil. Padahal rukhsah itu bagian dari rahmat Allah. Jadi nggak usah terlalu merasa bersalah juga, ya. Jadi rahmat Allah itu karena luasnya, karena banyaknya, karena lembutnya, gitu ya. Allah menjadikan mungkin amalan-amalan yang ringan di mata kita. Tapi karena kita melakukannya ikhlas tulus karena Allah, kemudian Allah lipat gandakan yang banyak. Gak boleh bilang lagi. Oke, bilang. Kalau bukan karena rahmat Allah yang Allah hembuskan ke dalam diri kita, barangkali kita juga tahu, udah tahu hamil itu kekosong, lahir itu sakit, lah kok hamil terus kali gitu ya. Itu kalau bagi orang yang nggak dapat rahmat Allah itu nggak nalar. Makanya kan ada gerakan ya, gerakan tubuhku adalah hakku gitu ya. Jadi nggak mau punya anak, nggak mau ini, nggak mau repot dan segala macam. Itu tadi kenapa? Karena logikanya bukan dalam logika iman. Dan Allah tidak menurunkan rahmatnya itu tadi. Orang kalau nggak dapat rahmatnya Allah, maka dia akan berat melakukan ketaatan-ketaatan. Ya, berbakti pada suami dianggap penjajahan, ya. Oke. Tapi mungkin secara nggak sadar kalau kita itu juga nggak dapat rahmatnya Allah, pasti akan ada perasaan berat melakukan ketaatan. Sementara orang yang dapat rahmatnya Allah, dia akan mendapatkan kenikmatan ketika dia berpayah-payah dalam beramal sholat. Makanya ketika kemudian Aisyah nanya sama Rasulullah, kok Rasulullah itu sholat sampai kakinya bengkak, padahal Rasulullah itu dosanya sudah diampuni. Jawabannya Rasulullah, tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur. Masya Allah. Makanya rahmat Allah ini kita minta terus, ya, kita minta terus sama Allah. Setiap kali akan melakukan sesuatu, kita baca apa Bu? Sunahkannya Bismillahirrahmanirrahim. Kamu kakak ini tadi dibuat mana Isa? Tes sananya tidak bisa. Nah, makanya kita berusaha ya Bu menjemput rahmat Allah. Supaya apa? Enteng melakukan kebaikan. Kalau kita pas sedang nggak dapat rahmat Allah, yang tersisa kemudian adalah tadi kerasnya hati, hitung-hitungan, ya, sempit, ngomel di bawah gitu ya. Jadi jauh dari rahmat Allah. Adik. Boleh main ini tapi nggak boleh ya. Oke. Makanya Bu, kita coba kebiasaan baru, melazimkan basmalah pada setiap aktivitas kita. Ya, mau apa aja Bismillah. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu karena rahmat Allah, gitu ya, dan kita dikasih rahmat Allah,
kita mengupayakan datangnya rahmat Allah, terus Allah ngasih rahmat ke kita, maka kita akan merasakan tadi kelapangan dada, ya, kelezatan dalam taat, ya. Kemudian akan merasakan legowo, ketentraman dan segala macam. Nah, kalau Allah sudah mencabut rahmat dari kita, alhamdulillah min dzalik gitu ya. Makanya kita kemudian Rasulullah mengajarkan para sahabat tentang bagaimana orang tua itu harus banyak mencium anak, ya, menyentuh kepalanya dan segala macam gitu. Ada seorang yang hadir di sana kemudian bilang pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya sekian anak, warnanya banyak gitu ya, tapi saya tidak pernah mencium satupun di antara mereka. Jawabannya Rasulullah, aku tidak tahu ya bagaimana keadaanmu jika Allah dicabut rahmat dari sisi. Jadi kalau kita dapat rahmat Allah, Bu, maka kita akan dimudahkan oleh Allah itu penuh kantong-kantong kasih sayang kita. Ya, dimudahkan untuk kemudian berbagi kasih sayang itu dengan orang-orang di sekitar. Makanya kita merasa butuh nih terhadap rahmatnya Allah. Ya kebayang ya Bu ya, kalau misalkan Allah mencabut rahmat dari diri kita, alhamdulillah gitu ya. Jadi harusnya yang kita bisa merasakan ya, gendong anak itu kita ada merasakan perasaan berdetak, perasaan bahagia ya, melihat anak tidur tuh kayaknya gitu ya. Tapi kalau udah dicabut rahmat dari kita, itu bawaan kesel aja. Akhirnya anak yang harusnya jadi qurrata a'yun beban, berat gitu ya, nggak ada enak-enaknya gitu. Makanya terutama kita nih buat ibu-ibu ya, yang Allah itu menitipkan satu namanya rahim ya di kita ya. Harusnya kita kan yang lebih berkasih sayang, penuh rahman dan rahimnya Allah ya. Makanya selama bulan Ramadan ini jadi kita minta tuh lewat ibadah-ibadah ya, kita mohonkan doanya ya, sehingga kemudian mudah-mudahan lulus Ramadan ini kita bisa jadi ibu-ibu, wanita-wanita sholihah yang dikasih rahmatnya Allah ya, yang rahmatnya itu bisa memancar. Nah itu PR banget, saya juga belajar banyak ya Allah gitu ya. Makanya kalau kita itu lagi ngerasa butuh ya Bu ya banget rahmatnya Allah, perbanyak-banyak baca basmalah ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya Rahman ya Rahim, itu diminta sama Allah. Yang kedua adalah rezeki yang halal dan barokah ya. Jadi sebenarnya bukan banyak atau sedikitnya, tapi rezeki yang cukup, dicukupkan lagi barokah ya. Makanya kemudian sampai aksarnya Ramadan pada kita itu punya mindset baru tentang uang, tentang dunia, tentang harta, tentang rezeki ya. Kita yang tadinya boros kemudian pengeluarannya menjadi ekonomis berkah, bukan pelit ya, efisien tapi berkah gitu ya. Kemudian akhirnya apa? Akhirnya kita pos-pos yang harusnya bisa mubazir tadinya, kemudian itu berganti ke pos-pos akhirat itu tadi, ke pos-pos yang lebih masyarakat ya. Kemudian yang ketiga adalah kita minta hidayah, dibimbing Allah. Jadi kalau Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, Allah pahamkan dia atas ilmu agama, Allah bimbing dia, Allah berikan pada dia tunjuk. Makanya kenapa ma'alakum tatakun itu salah satunya orang-orang yang bertakwa itu sama Allah hidupnya selalu dalam petunjuk. Dia selalu dalam kehidupan gitu. Dikasih sama Allah kemudahan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Harus kanan, harus kiri, harus maju, harus mundur, harus ngotot, apa harus ngalah gitu. Itu sama Allah secara naluri itu dikasih orang-orang yang beriman, sehingga kemudian hidupnya tertata. Dan itu yang kita minta terus kali ya dari ihdinas siratal mustaqim. Makanya ketika kemudian Allah memberikan kita petunjuk, ilmu, itu adalah nikmat yang banyak.
Karena kita tidak tahu nilai sesuatu kalau kita tidak mengilmuinya. Makanya selama Ramadan ini, misalkan ya, kita pengen tahu nilainya sholat tahajud, maka ilmui tentang sholat tahajud dulu, baru kita akan tahu di mana nilainya. Sehingga kemudian kita bersemangat untuk sholat tahajud. Jadi tentang apa yang namanya tadi, tentang sedekah, kita mungkin akan merasa biasa sampai kita mengilmui tentang sedekah dan tahu dibimbing oleh Allah untuk bisa melakukan apa yang sudah kita tahu tadi. Jadi secara umum, kalau tahapan-tahapannya dari hati kita sudah terkondisi, ya kita tahu motivasinya, kita kemudian muncul rasa butuh itu tadi pada Allah, bahwa ternyata amalan saya itu, ya barangkali saya sudah puluhan tahun hidup di dunia itu, barangkali itu juga belum cukup tuh untuk menghapus dosa-dosa saya. Maka makanya kemudian di bulan Ramadan ini bukan hanya puasanya yang istimewa. Jadi kalau kita hanya bulan puasa, nanti kita pas gak bisa puasa kita jadi merasa kehilangan kesempatan. Padahal Ramadan itu semuanya istimewa, bukan cuma puasanya. Jadi walaupun kita nggak bisa puasa nih selama bulan Ramadan ini, bulan Ramadannya sendiri itu istimewa. Setiap detiknya, setiap menitnya itu istimewa. Jadi kita kejar dengan amalan-amalan yang lain, zikirnya barangkali, ya sedekahnya barangkali, tadi memaafkan. Makanya tentang sedekah itu kan banyak sekali pintunya. Kita nggak punya harta yang cukup, kita bisa sedekah senyuman, gitu kan? Meringankan bantuan, meringankan bebannya orang. Kita menengok orang sakit itu juga sedekah. Kita membersihkan batu atau sesuatu yang menghalangi jalan itu juga sedekah. Kita ibu-ibu bisa masak, ya mungkin saya kalau mau pesen takjil cateringan nggak bisa, tapi minimal kita bisa memperbanyak kuahnya, diperbanyak kuahnya. Jadi tiap hari ada nasi buka puasa. Nggak bisa juga mungkin kita beli sirop, beli gula sendiri ya, bikin sendiri gitu ya. Kita minimal nasi takjil sama sirop misalkan ya, tapi setiap hari ada aja yang bisa kita sedekahkan. Ya, karena itu tadi kita mau melawan sifat-sifat buruk kita ganti tadi ya, karena yang kita harapkan adalah bagaimana kita belajar melatih menghias ucapan, pikiran, kemudian hati kita, perbuatan kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Makanya kita banyak kan, sehingga kehidupan di dunia kita baik, akhirat kita juga baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya. Makanya kata Rasulullah, rugi barang siapa yang kemudian dia itu keluar dari Ramadan tapi dosanya nggak diampuni. Rugi Rasulullah. Nah kita kan ini bulan kita menghapus ini. Nah, supaya terhapus dosa yang pertama adalah menyadari dosa kita, sehingga kemudian ikhtiar kita itu seperti dengan upaya kita mengharap rahmat Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Jadi celakalah bagi orang yang mendapat Ramadan hingga bulan itu berlalu sedang dia belum mendapatkan ampunan dari Allah. Ya, itu kan rahmat Allah. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi yang harus kita hadirkan dalam hati kita sekarang adalah iman, ya, dan kemudian wahtisaban. Wahtisaban itu artinya harus ada niat yang kuat. Kita menghadirkan niat, bukan hanya niat secara verbal ya, tapi bahwa saya niat, saya mengharapkan sungguh-sungguh dosa saya yang pernah begini diampuni Allah. Saya berniat dengan sungguh-sungguh ya, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan pertolongan Allah supaya sifat buruk saya ABCDEFG ini bersebab ya selama bulan puasa ini Allah hapuskan, Allah ganti. Jadi ada keinginan sungguh-sungguh begitu.
caranya bagaimana kita tidak melalaikan waktu-waktu kita selama bulan Ramadan. Ya, makanya dua yang harus kita lakukan. Yang pertama tadi, ya, kita tadi nulis dulu prioritas dosa, prioritas daftar dosa atau daftar kesalahan yang harus secara sadar kita ubah, yang secara sadar kita mau taubatin, mau kita latih, mau kita perbaiki, dan kemudian kita bikin rencana unggulannya. Kira-kira ini akan terhapus dengan apa? Kalau kita kuat di tilawahnya, banyakin tilawahnya, ya. Kita kuat di mananya? Kita kuat di kemana? Nanti kita kan tahu ya, karena amalan unggulan tiap orang itu beda-beda. Ya, kita mau di sisi mana tuh? Kayaknya saya suruh khatam dua kali khatam kok. Gitu ya. Ya apa dong? Gitu. Harus kita jawab, berarti amalan kita, amalan unggulan kita pas puasa ini kalau bukan tilawahnya, misalkan mau yang mana? Jadi kalau misalkan saya mau sedekah aja, saya udah nabung dari setahun kemarin, nah ini udah mau saya siap, saya kemarin semua pas Ramadan ini, alhamdulillah. Atau sedekah kita, jangan kan gitu ya. Jadi jangan cuma alibi terus, ayo kita cari yang mana amalan unggulan yang kira-kira mau kita kejar. Tadi misalkan, sholatnya kita nggak kuat, zikir, padahal zikir itu paling gampang ya. Tapi kita harus punya tadi, sehingga itu benar-benar unggul gitu loh. Bisa berapa ribu kita, bisa berapa banyak, bisa berapa menghayati kita di zikir itu. Terus kapan waktu-waktu yang kita khususkan buat zikir? Ya, kalau misalkan kita kuat di sholatnya, ayo, sholat itu kan banyak, ya. Mau rawatibnya, mau kemudian tadi sholat tarawihnya, mau kemudian kita tambahin lagi zikirnya, mau kita tambahin lagi sholat hajat, sholat duha, apalagi pokoknya sholat yang selama masih ada tuntunannya kita mau ambil semua silahkan. Tapi yang pasti kita harus sama-sama punya amal unggulan. Seluruh umat Islam di Indonesia atau di dunia bersungguh-sungguh dengan Ramadannya, terus kita sama-sama keluar dapat wisuda takwa. Itu barangkali ya Allah, urusan utang, urusan korupsi, urusan apalagi corona, ini mungkin gampang banget sama Allah diselesaikan gitu ya. Cuma karena tadi kita belum memantaskan diri, makanya setahun belum beres. Makanya kita harus punya hajat, gak cuma mikirin kita aja nih, kita mikirin kondisi umat, gak semuanya ya. Semoga Allah kasih jalan keluar yang banyak. Karena itu kenapa kita harus merasa butuh di sama Ramadan ini, merasa butuh dapat tadi ampunan Allah, maghfirahnya, merasa butuh dapat rahmatnya Allah, merasa butuh diberikan bimbingannya, merasa butuh dapat takwa. Ya, kalau perasaan itu ada, butuh, insya Allah akan kita kejar. Bukan hanya sekedar mengukurkan kewajiban. Ya, dan jangan lupa bahwa kita juga punya, ini bukan amalan pribadi. Ingat ya Bu, amalnya berjamaah. Artinya apa? Kalau mungkin kita bisa khataman 3-4 kali selama puasa Ramadan ini. Ya, kalau pas masih gadis mungkin ini ya. Tapi ingat, jadi kita juga jangan berkecil hati. Kita itu punya pahala berjamaah sama keluarga kita. Maka luangkan waktu untuk kita ambil ini amalan unggulan dalam pahala berjamaah di keluarga. Pahala berjamaah itu apa? Ngaji. Ada waktunya kita ngaji sendiri. Tapi karena kita pengen nih ambil amalan berjamaahnya ngaji, kita kumpulin anak-anak. Ayo. Nah, pertama, kedua, ketiga kumpul ngaji. Sampai mana? Kita tanya. Mungkin sejam, barangkali cuma bisa 3 surat. Kalau kita ngaji sendiri Bu,
Jadi kita juga punya harus amalan unggulan yang kita lakukan secara berjamaah dulu. Apa? Tadi dari seperti sholat, tilawah, ya, kemudian takjil tadi. Mungkin pas takjil kita kebagian masaknya, anak-anak kebagian bagiannya, bapaknya kebagian transfernya, gitu ya. Tapi ada gitu loh. Oh, di bulan ini kita siapin nih mau baca sirah sahabat ini, ya, kemudian baca tafsirnya surat ini bareng-bareng. Jadi ada yang kita bagi bareng-bareng sehingga kemudian keberkahan itu, rahmat itu turun atas keluarga kita, bukan cuma buat diri kita sendiri. Kemudian mudah-mudahan anak-anak, suami, gitu ya, sama-sama dapat hidayahnya Allah, dapat rahmatnya Allah, sehingga kita lurusnya bareng-bareng sekeluarga, ya. Jadi bukan hanya sedikitnya kalau kita udah ibu-ibu tuh kita nggak bisa ngomong gitu. Karena memang kecepatan ngaji, ya, kecepatan sholat itu pasti akan banyak sekali iklannya, bener nggak Bu? Tapi jangan juga kecil hati, karena justru di situ letak keberkahannya kalau kita bisa memelihara ikhlas karena insya Allah. Sholat misalkan, aduh, nggak bisa baca panjang-panjang, cuma 8 aja, itu juga pendek-pendek, karena begitu sujud tidak ada yang naik ke atas ini, gitu kan. Ya sudah, dinikmati aja. Ikhlas, mudah-mudahan kita tinggal pas lagi sujud, lagi gendolin anak gitu, ya Allah, jadikanlah anakku yang lagi ada di pundakku ini jadi orang yang ahli sujud. Udah gitu aja. Ibu ya? Jadi sekali lagi, kami tadi taat pada Allah, menjauhi larangannya, harus semangatnya sama dengan menerima ketetapannya Allah. Jadi kalau hari ini kita merasa repot dengan hiruk pikuk dan macam-macam, percayalah itu kan nanti ada waktunya sendiri ya. Nanti kita malah bisa merindukan ya fase-fase itu pas dapat yang gede-gede. Insyaallah walau sawab, semoga dengan itu kita lebih lapang dada yang mulia, lebih ridho apapun itu. Insyaallah kalau soal pahala, soal itu biar kita serahin sama Allah aja. Ya. Mudah-mudahan bisa semuanya sama